Riset yang terbaru ini cukup komprehensif ya, karena eh, melibatkan beberapa disiplin ilmu ya, apakah itu seismologi, kemudian geodesi, tsunami dan tektonik. Jadi model yang dihasilkan itu cukup lebih akurat ya untuk bisa jadikan rujukan mitigasi. Dan sebenarnya para ahli itu juga menciptakan skenario model terburuk ini untuk tujuan mitigasi, tetapi sayangnya masyarakat, sebagian masyarakat menilai ini sebuah ancaman yang akan terjadi dalam waktu dekat. Itu yang menjadi misleading atau salah pahaman itu, Mbak. Dan ini Hmm, memang bagi kalangan praktisi mitigasi itu acuan-acuan semacam ini sangat dibutuhkan, karena acuan upaya mitigasi itu lebih bagus jika bisa menggambarkan sebuah skenario terburuk, karena itu akan merangsang kita, mendorong kita untuk melakukan upaya lebih serius dan lebih konkret, karena betul. uh, sejak dulu memang kawasan itu sudah dinyatakan rawan tsunami dari Hmm. sejarah gempanya, sejarah tsunami-nya, Ya. bahkan dari deposit fosil tsunami-nya juga menunjukkan bahwa di sana sudah beberapa kali dari tsunami. Jadi Ya. potensi itu ada dan nyata, dan Mhm. namun kejadian ini tidak tahu kapan nanti. Namun demikian kapan terjadinya tidak tahu. Itulah yang membedakan Betul. antara kajian potensi dengan prediksi. Kalau potensi itu bisa ketahui eh, besaran ancaman, kemudian lokasinya, tetapi Ya. kita tidak tahu kapan terjadinya. Namun kalau Mhm. kajian prediksi, di samping kita tahu lokasi dan besarannya, kita bisa menentukan kapan itu terjadi. Dan Ya. ini adalah kajian potensi yang harus dipahami masyarakat, bahwa ini adalah kajian potensi. Jadi kita Betul. tidak tahu kapan terjadinya, sehingga dalam ketidakpastian kita tidak tahu waktunya itu, kita masih ada waktu untuk melakukan upaya mitigasi yang Mhm. konkret. Apakah itu Ya. edukasi, kemudian menata ruang pantai, kemudian membangun sistem peringatan dini, dan bagaimana memahami evakuasi mandiri dengan baik. Itu, Mbak. Hmm. Pak Daryono, untuk informasi buat masyarakat juga, zona megatrust ini kan ada cukup banyak di Indonesia ya Pak Daryono. Nah, sejauh Ya. ini pengamatan BMKG seperti apa sih kondisi di zona megatrust yang ada di Indonesia ini? Apakah memang sudah ada indikator-indikator pergerakan lempengan-lempengan yang bisa terjadi secara tiba-tiba ke depannya, Pak Daryono? Iya, jadi ini juga berhubungan dengan kawasan Selatan Jawa ya, Mbak, ya. Jadi Mhm. saudara-saudara kita di pesisir Selatan Jawa jangan terlalu berkecil hati seolah mereka saja yang mendapat ancaman potensi ya. Padahal di wilayah Indonesia itu ada 13 segmentasi megatrust ya. Apakah yang tersebar di utara Sulawesi, kemudian Laut Maluku Utara, kemudian lempeng Laut Filipina, kemudian utara Papua, juga di Banda. Ini semua memiliki zona megatrust, Mbak, dan Hmm. semuanya memiliki potensi, dan semuanya memiliki histori, dan semuanya perlu menyiapkan mitigasinya. Di sini BMKG akan selalu siap untuk memberikan peringatan dini tsunami, kemudian mengedukasi masyarakat, dan menyediakan sarana-sarana penyebar luasan info kepada peringatan dini tsunami, Mbak. Oke, sejauh pengamatan BMKG saat ini dari beberapa titik atau zona megatrust yang ada di Indonesia, tadi ada 13, ada nggak yang paling berpeluang besar bahwa gempa atau tsunami itu paling bisa terjadi? Apakah memang ada di selatan Pulau Jawa atau seperti apa, Pak Daryono? Iya, jadi memang beberapa kawasan itu kan secara historis sudah rilis ya gempa-gempa Iya. besarnya. Nah, sementara ada beberapa yang belum. Mhm. Seperti halnya di sebelah barat Sumatera, di Mentawai itu juga berdasarkan histori itu daerah kawasan yang sepi gempa besar. Kemudian selatan Banten dan Selat Sunda, kemudian selatan Jawa Timur, kemudian selatan Bali, kemudian di Maluku Utara, kemudian utara Sulawesi, utara Papua, itu juga termasuk Banda, beberapa kawasan yang sebenarnya sudah lama sekali tidak terjadi gempa signifikan.